Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fusa semuanya. Kembali lagi dengan tim Media Fusa di podcast program Jejak Mahasiswa Berprestasi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Saat ini aku Rafiatul Hasanah akan memandu pembicaraan dalam beberapa menit ke depan bersama mahasiswa berprestasi dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Nah, di sini aku udah bersama Bang Roni dan Bang Nabil. Boleh nih Bang, perkenalkan dirinya dulu. Asalnya dari mana, jurusan apa, berapa? Boleh? Ya, perkenalkan, nama saya Sahroni, asal dari Sumatera Utara, bertepatan di Mandeling Natal. Untuk daerah spesifiknya itu Desa Batu Sodat. Pada saat ini kita berkuliah di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, khususnya di program studi Akidah dan Filsafat Islam. Mungkin sekian. Berarti semester 8 ya Bang? Betul, kita sekarang lagi semester 8. Boleh abangnya perkenalkan diri? Baik, perkenalkan nama Nabil Makarim, asal daerah dari Bukit Tinggi, dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Sekarang juga sama dengan Roni, semester 8. Sama-sama semester 8 nih Bang. Tadi abang menyebutkan kalau abang berasal dari daerah luar Sumatera Barat nih Bang. Iya betul. Tepatnya di Sumatera Utara. Kalau dari pertanyaan aku nih Bang, kenapa sih abang milih UIN Imam Bonjol Padang? Padahal kan abang bukan berasal dari Sumbar nih Bang. Iya. Boleh nih disebutkan kenapa abang milih UIN Imam Bonjol Padang? Ada alasan tertentu nggak nih Bang? Justru pasti ada alasan gitu kan. Kita berangkat jauh-jauh dari Sumatera Utara menuju UIN yang terletak di Sumatera Barat gitu. Alasannya ketika saya berjumpa dengan orang-orang hebat atau tokoh-tokoh intelektual gitu kan, saya bertanya, dari kampus mana sebelumnya Bang gitu kan? Saya dari UIN gitu. UIN mana nih gitu kan? UIN kan ada dua gitu, Sumatera Utara ada juga, di Sumatera Barat ada juga. Beliau berkata secara spesifik kan di Padang gitu, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang gitu. Jadi dari hal tersebutlah termotivasi bagi saya sendiri kan. Berarti alumni dari UIN Imam Bonjol Padang itu sangat cerdas dari segi intelektual gitu. Dan akhirnya saya sampai langsung studi pendidikan yang lebih tinggi ke Sumatera Barat ini. Oh begitu. Kalau abang sendiri kan asli Sumatera Barat nih Bang. Yeah. Lahir dan besar di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat kan banyak nih universitas Islam ya. Selain universitas lainnya, kenapa abang memilih Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang? Boleh disebutkan alasan utamanya? Kalau untuk memilih UIN Imam Bonjol Padang itu mungkin karena saya berasal dari pondok pesantren ya. Saya dulu mondok selama 7 tahun dan juga banyak kenal sama abang-abang senior dari pondok pesantren. Nah, jadi mereka kebanyakan itu memang berkuliah di Padang, yang di Bukit Tinggi. Walaupun pesantren saya dekat Bukit Tinggi ya, itu sangat jarang yang berkuliah di Bukit Tinggi. Jadi pernah ketika itu ada sosialisasi perkuliahan dari senior, dari alumni Ponpes ya. Di situ saya ketemu dengan abang-abang saya yang lumayan dekat lah dengan saya ketika masih mondok dulu, dan mereka kuliah di UIN Imam Bonjol Padang. Saya juga mengetahui kan bagaimana kualitas dari mereka. Nah, makanya saya meneguhkan pilihan saya ke UIN Imam Bonjol Padang. Nah, dari abang berdua ini kan sama-sama semester 8 nih Bang. Dari selama berkuliah di sini, pengalaman apa aja sih yang udah abang dapatkan dari pengalaman organisasi atau dari prestasi akademik ataupun non akademik? Boleh nih sebutkan dari Bang Nabil dulu. Oke. Mungkin kalau untuk pengalaman khususnya organisasi ya, saya sudah mulai aktif organisasi itu dari semester 2. Ketika itu saya jadi anggota bidang bakat minat di Hima Afi. Ya, Hima Afi. Nah, di situ saya kebetulan punya kepala bidang dan juga punya ketum yang sangat membimbing saya dalam hal berorganisasi. Ya, saya memang suka ya, orangnya memang suka nongkrong atau ngumpul-ngumpul, cerita-cerita sama senior-senior gitu. Karena menurut saya dengan bercerita dengan mereka itu ada banyak pengalaman berharga dari mereka yang bisa saya serap gitu kan. Jadi di situ saya mulai dekat dengan senior-senior di jurusan gitu. Lalu semester 4 itu saya lanjut 2 periode di Hima Api. Alhamdulillah dapat jabatan sebagai kepala bidang intelektual dan keagamaan ketika itu. Nah, di situ mungkin ya, ada banyak hal lah yang terjadi ketika itu gitu kan. Yang pada akhirnya saya memang
nge-push diri saya sendiri gitu kan. Sebagai kepala bidang intelektual dan keagamaan nggak mungkin dong ya orang-orang yang biasa-biasa aja gitu dalam hal akademik. Nah, dari situlah mungkin jadi titik balik dari hidup saya. Dan kemudian itu di semester 6 alhamdulillah saya terpilih sebagai ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Dan alhamdulillah sekarang udah demisioner ya, sudah selesai dan dilanjutkan oleh ada teman adik dari jurusan yang sama. Mungkin itu kalau pengalaman yang saya dapatkan. Kalau dari organisasi eksternal apakah ada, atau dari prestasi non akademik ataupun non akademiknya ada? Oke. Untuk pengalaman dari organisasi eksternal, saya memang sangat suka ya sebenarnya berorganisasi. Jadi dari semester 1 itu saya sudah masuk yang namanya AMR, Asosiasi Mahasiswa Rasuli. Nah, itu paguyuban alumni pesantren saya dulu gitu. Nah, di situ saya memang sudah ditempa ya bagaimana senior ke juniornya. Nah, gitu. Memang sangat ketat di situ. Nah, yang lain itu semester 3 akhir saya bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, Komisariat Usuluddin dan Studi Agama. Nah, di situ juga saya dapat banyak ibaratnya relasi lah ke teman-teman beda jurusan, beda fakultas gitu kan. Dan ya memang sejauh ini saya mendapatkan banyak hal juga dari organisasi. Bukan hanya itu, saya mungkin juga bergabung di Ormas Islam Perti. Dan mungkin itu kalau untuk organisasi. Kalau untuk prestasi non akademik, ya palingan saya karena suka main futsal ya, hobi futsal. Nah, dulu pernah juara turnamen futsal lupa lah berapa kalinya gitu kan. Pernah juara turnamen futsal gitu. Berarti sangat aktif di bidang sosial, keorganisasian dan non akademik ya Bang. Kalau Bang Roni sendiri bagaimana Bang? Selama berkuliah di Unimam Bonjol, apa pengalaman yang sudah Abang dapatkan, prestasi akademik maupun non akademik? Oh ya, yang pertama itu kan pengalaman dari aspek organisasi gitu di internal dalam kampus. Pada semester 4 saya pernah juga berkecimpung di organisasi khususnya AMP gitu kan, memegang kepala bidang di bakat minat. Tapi sebelum itu di pengalaman eksternal organisasi luar gitu kan, pada semester 1 saya sudah memasuki organisasi yang namanya Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal gitu, dari asal gitu kan. Pada semester 1 itu juga saya sudah bergabung dengan ikatan dari alumni sekolah gitu di Padang. Kalau untuk segi organisasinya itu aja. Dapat data nih Bang, kalau Abang berdua aktif di kepenulisan. Boleh nih dari Bang Roni dulu, bagaimana di kepenulisannya Bang? Dari segi penulisan ya jurnal ya kan. Iya. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa jurnal yang sudah terbit di berbagai sinta gitu. Hal tersebut latar dari pendidikan khususnya di akidah filsafat Islam ini, yang pada awalnya itu kan berupa tugas gitu untuk UAS. Namun ketika kita tekuni, ternyata hal tersebut membuahkan hasil gitu. Terbit di rumah-rumah jurnal yang sintanya lumayan lah gitu. Udah berapa nih Bang kira-kira yang terbit? Banyak nih kayaknya. Ya, bisa lah dikatakan banyak gitu. Kalau Bang Nabil sendiri bagaimana pengalamannya di kepenulisan Bang? Oke. Mungkin untuk kepenulisan saya aktif dalam kepenulisan, namun belum ya sebanyak Roni mungkin prestasinya itu dalam bidang kepenulisan itu. Ya, karena sama alasannya di prodi Akidah dan Filsafat Islam itu biasanya di akhir semester banyak tugas-tugas atau pengganti UAS biasanya itu kan. Itu tugasnya membuat artikel jurnal harus disubmit begitu kan. Jadi mau tidak mau kita harus belajar ya bagaimana cara melakukan penelitian gitu. Jadi pernah suatu ketika saya merasa ini udah keren loh gitu, udah bagus loh tulisannya gitu. Tapi saya nggak tahu ke siapa mau ditanya ini udah bagus atau belum gitu, udah sesuai atau belum gitu. Makanya kemarin itu kebetulan ada lomba Kinmu. Ya. Lomba Kinmu itu kan Fakultas Usuluddin se-Indonesia ya, nasional, tingkat nasional. Nah itu iseng lah, coba daftar di situ, masukin submit artikel di situ. Dan alhamdulillah ketika itu saya mengambil
cabang itu KTI Sosiologi Agama, nggak salah. Sosiologi agama. Ya, nah, alhamdulillah di situ dapat juara 2. Juara 2. Ya, kalau untuk terbit di Sinta atau jurnal-jurnal lainnya, mungkin pernah sekali, itu cuman ya penulis keempat kalau nggak salah gitu. Ya. Dari pengalaman abang berdua ini kan tadi dari yang organisasi ke penulisan, terbit Sinta dan lomba Kinmu, bagaimana sih fakultas ataupun prodi memfasilitasi prestasi yang abang berdua raih ini? Ada nggak dari fakultas atau prodi itu memberikan fasilitas atau dukungan gitu bang kepada abang? Boleh bang? Oke. Untuk fasilitas dari jurusan ya, saya kira bekal saya selama kepenulisan itu memang saya dapatkan dari jurusan sendiri gitu. Karena saya belum pernah satu kali pun untuk mengikuti kelas-kelas penulisan, dan murni pure semuanya itu dari kelas ya misalnya penulisan artikel ilmiah itu di semester 2 kalau nggak salah, itu metodologi penelitian mata kuliahnya gitu kan. Memang dari sana saya dapatkan ilmu-ilmu tentang kepenulisan gitu. Dan yang lebih banyak itu ya dengan teman-teman, sama-sama belajar dengan teman-teman gitu, saling-saling melengkapi dengan teman-teman. Nah, dari situ mungkin ya, untuk hal kepenulisan itu saya dalami. Kalau untuk dari fakultas itu kemarin pas kompetensi Kinmu kemarin itu saya memang ya ujiannya bukan ujian, apa namanya, presentasinya memang kemarin itu disediakan ruangan khusus ya dari fakultas ya, dan juga untuk apa namanya tuh, laptop untuk apa juga device-nya disediakan juga dari fakultas gitu. Berarti untuk lomba-lomba fasilitas cukup lah dari fakultas ataupun prodi ya bang? Ya. Kalau abang sendiri kan udah terbit jurnal, apakah menurut abang dari fakultas ataupun prodi sendiri, kan abang bilang kebanyakan di Sinta dari hasil kepenulisan tugas sama kayak Bang Nabil, itu bagaimana sih bang fakultas ataupun prodi memfasilitasi menurut abang? Ya, menurut saya fakultas itu khususnya dalam jurusan Akidah Filsafat Islam itu, dosen-dosennya sangat antusias, sangat mendukung mahasiswa yang memiliki kemampuan dari segi menulis gitu kan. Hal tersebut dibekali dari dosen juga yang memperkenalkan, gini loh cara penulisannya bagus, baik gitu kan. Dan suatu ketika saya ingin menyubmit jurnal kan, dosen dari Akidah Filsafat itu menyarankan silahkan submit ke sini gitu, dikasih rumah jurnalnya, template-nya gitu kan. Dan alhamdulillah berkat beliau juga kan, karena ada relasi gitu terhadap rumah jurnal tersebut, pihak pengelola jurnal atau reviewernya gitu kan, ya alhamdulillah jurnal yang saya submit di situ terbit gitu. Saya merasa fasilitas dari dosen-dosen Akidah Filsafat itu sangat puas lah. Berarti sangat memfasilitasi ya bang. Kadang kan kita juga bingung nih mau upload di mana, atau lama nih uploadnya, jadi sangat terbantu ya menurut abang? Ya, menurut saya sangat terbantu. Nah, kalau abang berdua kan sama nih, mulai ketertarikannya sejak adanya tugas-tugas dari prodi. Kalau organisasi sendiri nih, dari mulainya emang dari sejak masuk universitas atau sebelumnya sudah ada? Atau dari MAN-nya atau SMA-nya sudah ada belum? Boleh? Kalau untuk aktif di organisasi, kalau tertariknya mungkin sudah sejak dari SMA, namun kemarin itu di tingkat aliyah ya, di pesantren itu saya dapat jadi pengurus OSTI namanya kalau kami, OSIS kalau di SMA biasa. Ya sama kayak OSIS. Jadi anggota pengurus lah gitu. Namun ego sebagai seorang apa gitu kan, ya ingin lebih terus gitu, nggak mau berhenti di situ. Makanya awal masuk kuliah kembali aktif lagi gitu dalam organisasi. Memang tertariknya sudah sejak lama gitu kan. Sudah sejak lama. Ya. Kalau abang sendiri apakah sama sejak SMA atau baru memulai semuanya itu di dunia perkuliahan? Ya, kalau untuk mulai tertarik terhadap organisasi ini pada awal masih di pondok pesantren gitu kan. Di sana terjalinnya rasa persaudaraan di situ. Namun di dalam pesantren itu kan bukan bisa dikatakan sebagai organisasi, karena di situ kan tidak ada strukturalnya gitu. Tempat belajar. Tempat belajar gitu. Namun ketika saya berkuliah di UIN ini, saya menemukan hal yang serupa gitu, namun lebih terstruktur gitu kan. Bukan sekedar
memperluas relasi, tinggal lagi di dalam organisasi yang saya temui di universitas ini dapat menambah dari segi intelektual gitu. Sehingga keinginan saya untuk bergabung dalam organisasi itu semakin kuat gitu. Kalau dari abang-abang berdua nih, dengan aktifnya organisasi dan prestasi yang abang punya, kan kita di sini berkuliah nih bang. Apakah menurut abang IPK tinggi saja itu cukup untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Menurut abang bagaimana? Ya, kalau saya rasa bekal cuman IPK tinggi itu tidak mumpuni untuk berprestasi di luar gitu. Karena ketika kita dihadapkan dengan dunia yang lebih luas, kalau untuk nilai IPK saja tidak sanggup gitu untuk bersaing dengan masyarakat gitu kan. Justru kita harus mumpuni dari aspek skill gitu. Begitu. Kalau menurut abang sendiri bagaimana? Oke. Masalah IPK ya, saya rasa itu bukan tidak cukup, tapi tidak perlu malahan gitu. Karena saya kira selama di bangku perkuliahan itu kita bukan hanya ya, kalau JSKRN itu mengatakan aku bukan sarjana kertas gitu kan. Nah ya, sarjana kertas yang artinya memang cuman ada selembar ijazah setelah kita lulus kuliah gitu. Nah saya kira adanya wadah-wadah lain seperti organisasi tadi kan, pembentukan karakter kita sebagai seorang mahasiswa itu memang harus ada dan harus dibentuk sedari mahasiswa. Karena kalau Tan Malaka itu mengatakan idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda gitu. Jadi selama kita jadi mahasiswa itu memang yang sangat diperlukan itu adalah idealismenya kita sebagai seorang pemuda gitu. Mungkin itu. Karena juga kita di luar perkuliahan juga membutuhkan soft skill dan hard skill ya bang, apalagi di zaman yang seperti ini. Nah terakhir nih bang, sebelum penutup, apa pelajaran hidup terbesar yang abang dapatkan atau pengalaman terbesar yang abang dapatkan selama menjadi mahasiswa? Boleh bang nanti? Oke, pengalaman hidup terbesar ya, itu mungkin di semester 4 dulu. Itu ketika saya dipilih ya, dipercayakan untuk menjadi kabid intelektual dan keagamaan. Di situ memang terjadi perubahan signifikan pada habit saya sehari-hari gitu. Ya, biasanya ya, selayaknya mahasiswa lah, kuliah pulang, nah, palingan kalau mau duduk-duduk di warung-warung, di kafe gitu kan, palingan itu. Nah, cuman di semester 4 itu karena ya beban lah ibaratnya kan, sebagai kabid intelektual ya masa orangnya yang biasa-biasa aja gitu. Bahkan saya mungkin awal saya mulai membaca, mulai rajin dalam penulisan, mulai rajin dalam perdiskusian itu di semester 4 ketika saya menjadi kabid intelektual di HMP AFI gitu. Nah, dan dari situ saya kira mungkin memang banyak pelajaran yang bisa saya petik, dan ketika itu ya gimana ya, mungkin memang memfokuskan kepada bidang-bidang akademik saya kira. Bahkan ketika itu media sosial saya hapus, game saya hapus gitu kan. Nah, memang isi HP itu hanya untuk WA palingan kan, cari-cari info gitu. Mungkin itu di semester 4. Kalau pesan abang nih untuk teman-teman Fakultas Usuluddin dan Studi Agama yang masih minder atau tidak percaya diri untuk mencoba atau berproses di organisasi, ada nggak bang satu pesan untuk teman-teman semuanya? Pesan untuk teman-teman yang masih minder ataupun takut nih mencoba bergabung di organisasi karena gak terbiasa berinteraksi atau segalanya. Ya. Salah satu hal paling fundamental yang harus dimiliki manusia adalah saya kira memang adaptasi ya. Ya, memang pada awalnya kita canggung karena baru-baru kenal seperti itu kan. Dan saya pun merasakan hal seperti itu ketika awal-awal bergabung di organisasi, apalagi ketemu teman-teman baru, berada di lingkungan baru gitu kan. Jadi sebisa mungkin ya upayakanlah bagaimana supaya kita bisa beradaptasi dengan lingkungan, memahami teman-teman sekitar, memahami bagaimana lingkungan sekitar gitu. Karena ya dunia bukan tentang kita saja seperti itu ya. Ya, jadi kita harus memahami lingkungan juga, harus memahami orang-orang lain juga gitu kan. Nah, saya kira seperti itu ya untuk menghilangkan rasa minder. Rasa minder itu sangat berpengaruh ya. Ya. Kalau abang sendiri nih, apa pelajaran hidup atau pengalaman hidup terbesar yang abang dapatkan selama menjadi mahasiswa nih? Ya, hampir sama dengan yang dikatakan oleh Nabil tadi kan.
pengalaman terbesar sekaligus pelajaran ketika berada pada semester 4 ya. Ketika saya diberi amanah sebagai ketua bakat minat di dalam HMP gitu kan. Secara drastis kebiasaan saya sehari-hari berubah gitu. Yang biasanya saya hanya kuliah pulang ke kos nongkrong gitu kan. Ketika diamanahkan hal tersebut, saya lebih aktif gitu kan, karena saya merasa hal ini loh tanggung jawab bagi saya gitu. Selain itu dari segi penulisan gitu, pengalaman terbesar ya aspek penulisan inilah, penulisan untuk artikel jurnal gitu kan. Memang pengalamannya bisa diceritakan, ada manisnya ada pahitnya gitu kan. Selama berproses, selama menulis itu pengalaman pahit bisa kita katakan gitu. Setelah hasil gitu dipublikasikan, kita sudah menemukan pengalaman manisnya gitu. Berangkat dari pengalaman tersebut, saya memetik beberapa pelajaran gitu kan. Jadi untuk membiasakan kita disiplin gitu kan, memang kita harus awalnya memang kita sendirilah yang mencari gitu, agar keluar dari yang dikatakan orang-orang itu zona nyaman. Zona gitu. nyaman. Mungkin itu. Semua itu karena adaptasi juga ya Bang. Kita perlunya pembiasaan, adaptasi. Nah kalau Bang Nabil tadi kan terkait rasa minder terhadap organisasi. Kalau Abang nih boleh nih satu pesan untuk teman-teman FUSA yang masih minder untuk mencoba menulis. Bahkan fakultas maupun prodi sudah memfasilitasi untuk kepenulisan tapi masih takut untuk mencoba. Boleh Bang pesan Abang untuk teman-teman semua biar kita sama-sama mendapatkan pembelajarannya nih Bang. Ya, saya rasa kalau perasaan minder itu hal yang wajar gitu kan, karena sebelum mencoba gitu. Tapi untuk langkah rasa minder tersebut, langkah pertama kita harus berani coba gitu kan, berani bergabung dengan orang-orang banyak gitu. Karena dengan berinteraksinya kita dengan orang-orang banyak, kita dapat memperoleh berbagai pengalaman sekaligus pelajaran gitu. Sehingga dengan sendirinya rasa minder itu akan terkikis gitu. Jadi itu aja sih. Baik, terima kasih kepada Bang Nabil dan Bang Roni atas pengalamannya nih, share kepada teman-teman Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Semoga apa yang disampaikan oleh Bang Roni dan Bang Nabil menjadi pembelajaran untuk kita semua untuk terus berproses, mencoba apapun yang teman-teman ingin lakukan, coba aja dulu ya kan Bang. Semua itu tergantung bagaimana teman-teman tekadnya atau komitmen teman-teman semua. Mungkin sekian podcast kita bersama mahasiswa berprestasi dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Saya sebagai host pada podcast hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.